Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sapira Aprilia dengan NRP 15/2023-170. Di sini saya akan mempresentasikan modul I8 sampai I11. Pertama, di sini saya akan mempresentasikan modul I8. Nah, pada modul I8 itu terdapat 3 library yang digunakan, ada CP2, dlib, dan numpy. Nah, dlib di sini itu untuk mengimpor dlib untuk deteksi wajah dan landmark wajah. Nah, ini ada predictor path, yaitu inisialisasi model dan detektor, di mana untuk menyimpan path ke file model .dat yang digunakan untuk mendeteksi 68 titik landmark wajah. Prediktor sama dengan dlib shape prediktor ini itu untuk memuat model prediksi landmark ke dalam variabel prediktor. Detektor sama dengan dlib get frontal fetch detektor ini untuk membuat objek detektor yang dapat mendeteksi wajah menghadap ke depan. Nah, ini terdapat 2 kelas untuk penanganan error, ada class to manifest dan class no face. Nah, kelas ini tuh untuk menangani kasus di mana jika wajahnya lebih dari 1, maka dia to manifest, dan kalau misalnya no face ini tuh jika tidak ada wajah. Kemudian di sini ada depth get landmarks. Ini fungsinya untuk mendapatkan landmark, di mana pertama ini im sama dengan CV2 color ini untuk mengonversi dari RGB ke RGB yang dibutuhkan dlib. Ini untuk range sama dengan detektor ini itu deteksi wajah, di mana parameter 1 ini artinya menggunakan upsampling sekali untuk akurasi lebih baik. Nah, ini ada kondisi di mana jika wajahnya lebih dari 1, maka program akan menghentikan proses. Jika tidak ada wajah, juga akan dihentikan. Nah, pada range sama dengan range 0 ini tuh untuk mengambil wajah pertama yang terdeteksi, dan prediktor imreach 0 first ini tuh akan mengembalikan 68 titik landmark, dan setiap titiknya diambil atau X, Y dan disimpan dalam matriks numpy. Kemudian ada depth node landmark, ini tuh fungsinya untuk menandai landmark di gambar, di mana im sama dengan im copy itu gambar asli tidak diubah, dan pos ini itu mengambil koordinat X dan Y dari matriks. Kemudian ini untuk menampilkan nomor titik di gambar, dan CP2 circle ini tuh menggambar lingkaran kecil di titik landmark. Nah, ini ada proses utama di mana image sama dengan CP2 imread ini membaca gambar dari file. Landmark sama dengan get landmarks itu mendapatkan 68 titik landmark, dan image with landmarks itu menandai landmarks di gambar. Nah, nantinya dia akan menampilkan dan menyimpan gambar, di mana CP2 imsolve result ini tuh menampilkan gambar di window, dan CP2 imread itu simpan hasil gambar ini untuk menutup semua window. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya. Dan ini outputnya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan untuk modul I9. Pada I9 ini terdapat 5 library yang digunakan. Kemudian ini predictor path itu konstanta dan konfigurasi,
di mana file .dat ini berisi model pre-trained untuk mendeteksi 68 titik landmark wajah, dan scale faktor sama dengan 1, ini tuh merupakan skala resize gambar. 1 ini ukuran asli. Nah, factor unknown sama dengan 11 itu jumlah biner atau factor untuk membuat transisi masker wajah halus. Nah, ini semua titik wajah kecuali rahang bawah. Ini tuh untuk landmark wajah berdasarkan indeks dari 68 titik. Lens point ini penyesuaian wajahnya, di mana titik yang digunakan untuk menyamakan posisi wajah target dan sumber. Kemudian overlay points ini area yang akan ditempelkan dari wajah kedua ke wajah pertama. Color ini untuk fraksi untuk menghitung seberapa banyak blur saat koreksi warna. Dan detektor sama dengan delete gate, sama prediktor sama dengan delete shape. Ini itu inisialisasi detektor wajah dan model landmark. Ini itu custom exception untuk error jika terlalu banyak atau tidak ada wajah yang terdeteksi. Nah, di sini ada depth get landmarks, itu fungsinya untuk mendeteksi landmark di mana deteksi wajah dan landmark lalu menghasilkan 68 titik sebagai matriks nanti. Depth not landmarks ini fungsinya menampilkan landmark untuk debugging atau visualisasi. Dan depth draw convex sama dengan hull, ini tuh gambar hull atau area wajahnya. Depth get face mask ini membuat masker wajah berbasis convex hull lalu di blur untuk transisi halus. Depth transformation from points ini untuk menghitung transformasi geometris menggunakan SPD, rotasi skala translasi. Depth read im and landmarks ini membaca gambar dan landmarknya. Dan depth of im itu fungsi warp atau membengkokkan gambar. Depth correct colors ini koreksi warna, jadi sesuaikan warna wajah sumber agar menyatu dengan wajah target. Depth sweepy itu fungsi utama face swap, dan ini itu if name itu main execution shape 2 arah, jadi shape wajah dan ini ditampilkan hasilnya di 2 jendela. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk modul I10. Candiran anjir. Nah, ini di sini saya akan menjalankan programnya. Dan ini outputnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul I10. Di sini terdapat 4 library yang digunakan. Ini ada prediktor, detektor, sama cascade itu deteksi dan landmark wajah. Nah, 2 metode deteksi. Delete yaitu akurat tetapi lebih lambat, dan hard cascade itu lebih cepat tapi kurang akurat. Nah, fungsi get landmarks di sini itu menggunakan salah satu metode tersebut untuk mendeteksi titik-titik landmark wajah 68 titik. Nah, ini landmarks dan area wajahnya. Land points ini titik yang digunakan untuk menyelaraskan 2 wajah. Overlay points itu area wajah yang akan ditukar mata, alis, hidung, dan mulut. Get landmarks in double on ini mendeteksi wajah dan mengembalikan 68 landmark sebagai matriks koordinat. Draw convex hull ini menggambar hal cekungan pada bagian wajah. Get face mask itu membuat masker wajah berdasarkan landmark agar swab terlihat natural.
Transformation from points itu menghitung matriks transformasi affine dari landmark P1 ke P2 agar wajahnya sejajar. Wave im itu melakukan wave atau transformasi dari gambar berdasarkan matriks M. Nah, correct colors itu menyesuaikan warna kulit wajah hasil swab dengan wajah asli agar terlihat alami. Nah, di sini ada untuk membaca frame webcam secara berulang dan mengubah ukuran dan mirror flip, kemudian menampilkan hasil face swap secara real time. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya. Kemudian ini untuk yang 11. Pada I11 terdapat 3 library yang digunakan. Kemudian ini itu prediktor dan detektor itu bagian inisialisasi menggunakan model self-predictor 68 face landmarks untuk mendeteksi 68 titik landmarks wajah, mata, hidung, bibir, rahang, dan sebagainya. Nah, detektor ini akan mendeteksi wajah dan prediktor mengambil titik landmark dari wajah tersebut. Di sini ada get landmarks itu untuk mendeteksi wajah dan mengambil 68 titik landmark dari gambar. Jika lebih dari satu wajah atau tidak ada wajah, dia akan mengembalikan error. Kemudian ini ada note landmarks itu untuk menuliskan nomor titik dan menggambar lingkaran di setiap titik landmark untuk visualisasi. Top flip ini mengambil titik-titik dari bibir atas, titik 50 sampai 52 dan 61 sampai 63 menjadi bagian atas bibir. Kemudian mengembalikan koordinat Y dari rata-rata posisi bibir atas. Bottom lip ini mengambil titik-titik dari bibir bawah, titik 65 sampai 67 dan 56 sampai 58 menjadi bagian bawah bibir. Mengembalikan koordinat Y dari rata-rata posisi bibir bawah. Mount open itu fungsi utama untuk menentukan apakah mulut terbuka, menghitung jarak vertikal antara bibir atas dan bawah. Semakin besar jaraknya, dia akan semakin terbuka mulutnya. Nah, fungsi main di sini tuh fungsi utama yang menangkap video dari webcam dan melakukan deteksi menguap secara real time. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya.